Yang ketiga, yaitu hukum Islam yang berkenaan dengan sosial kemasyarakatan, termasuk pendidikan dan ekonomi. Ternyata tidak ada satu item pun, klausul pun dalam perundang-undangan Republik Indonesia yang melarang pemberlakuan hukum Islam dalam bidang sosial kemasyarakatan, termasuk perbankan dan ekonomi secara Islam yang dilarang di Indonesia. Tidak ada. Bahkan saat ini kita tahu ada perbankan syariat, ada asuransi syariat, ada pegadaian syariat. Nah, kemudian dalam bidang pendidikan ada yang namanya madrasah, ada yang namanya pesantren. Itu semua legal diakui oleh negara. Nah, kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu hukum Islam yang berkenaan dengan otoritas daripada negara buat melakukannya, seperti hukum pidana Islam. Umpamanya pencuri dipotong tangan, atau pemabuk dicambuk dan lain sebagainya. Nah, hukum-hukum ini tidak bisa dijalankan secara sendiri-sendiri. Ini harus negara yang menjalankannya. Nah, di bagian keempat ini kita akui memang di Indonesia belum dijalankan. Bukan berarti nggak boleh, bukan berarti nggak bisa. Besok atau lusa, hukum pidana Islam bisa berlaku di Republik Indonesia manakala disahkan oleh DPR dan pemerintah. Nah, jadi saya hanya ingin menekankan di sini, tidak benar kalau ada mengatakan negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila tidak boleh memberlakukan hukum Islam. Tidak benar. Jadi saya buktikan secara ilmiah melalui tesis yang sudah diuji dan bisa dipertanggungjawabkan. Ternyata Pancasila tidak bertentangan dengan ajaran Islam, dan Pancasila tidak melarang pemberlakuan penerapan syariat Islam. Bahkan Pancasila membuka pintu selebar-lebarnya untuk pemberlakuan hukum agama di Indonesia selama dilakukan secara konstitusional.